Nah, apa rencananya kita mau jelasin apa nih Bang Sabar? Mau bahas apa nih malam ini nih? Kita Kita kan udah lama udah nggak lama ketemu nih ya Bang nggak Sabar ketemu. nih. Jadi Nah, rencananya kita mau bahas apa nih kita mau di bahas. masyarakat umum ya? Jadi kan aku tuh memang jarang ya aku sering lihat dia lah di media sosial, tapi aku sering lihat dia juga di Goodreads. Nah, buku-buku yang dia baca gitu. Sayangnya dia tuh ada buku yang dia tidak berani kasih bintang gitu. Dia ini Yang mana tuh? ada beberapa buku hanya dia hanya read tapi tidak kasih bintang. Oh, itu belum dibaca Oh, belum. berarti Bang Sabar. Aku salah tuh maksudnya kalau di Goodreads kan ada tiga ya. Tiga ada yang udah dibaca, ada yang sedang dibaca, terus ada apa tuh satu Akan lagi dibaca. akan dibaca. Want Nah, to read. jadi kalau kalau yang udah dibaca kan yang udah di-read tuh. Hmm. Cuma yang sedang dibaca itu sebenarnya bukan sedang dibaca itu, Bang. Itu buku-buku yang aku punya gitu. Oh gitu. Iya, jadi makanya kan banyak juga tuh. Yang sedang dibaca. Iya, ada 300-an. Itu sebenarnya Oh. buku-buku yang aku punya. Terus kalau yang list atasnya itu buku-buku yang aku incer Oh, gitu. yang pengen dicari ya. Ya karena bahasa Inggrisku payah kan jadi main asal aja itu masuk gitu. Tidak, kan ada biasanya tuh kalau kita ngerit tapi kita udah read tapi Hmm. kita nggak kasih bintang. Ada karena mungkin sungkan sama penulisnya. Kalau aku sih tetap dikasih sih Bang, cuma memang aku orangnya nggak pernah suka review sih emang. Iya. Paling kayak komen-komen sedikit aja sih emang. Aku sih dulu itu sempat sempat nge-review, terus nggak jadi nge-review, malas. Nah, tapi kalau nggak nge-reviewnya, aku ini susah pada saat 2 tahun kemudian mau ngecek lagi buku yang kita baca itu, Hmm. pas nggak direview kita bingung ini tentang apa gitu. Hmm. Makanya ada review walaupun 2 paragraf 3 paragraf itu mengingatkan kita nanti kemudian hari bahwa buku ini tentang apa, walaupun memang banyak yang ulas sudah ya atau ada sinopsisnya, tapi dari kita itu ada dampaknya lah dan itu mengingatkan Hmm. kita. Nah, karena kita ini baru di bulan Maret ya, Maret, baru Maret bulan ketiga ini bulan Bang Sabar ketiga kita. bulan puasa, Januari Februari kita akan nunjukin buku-buku yang sudah kita baca, walaupun aku Nggak semua, nggak iya. semua. Ini yang lumayan berkesan aja nih Bang Sabar nih. Nggak berkesan-berkesan juga, tadi aku langsung ambil aja gitu ya. Kalau aku sih yang Berkesan. agak berkesan lah. Oke. Agak berkesan lah. Terbaik lah ya Iya. di antara. Aku ada satu buku yang aku soalnya berkesan, tapi aku lupa bawa. Nanti aku jelasin lah. Nah, Berapa untuk Januari sampai Februari sendiri udah berapa aku buku baru Bang tujuh, Sabar? aku baru 7. Wah, 7 mah udah lumayan ya. Kamu kan 13. Ya, sambil baca komik juga soalnya. Itu kan buku juga. Iya, sama sih. Nah, sekarang kamu tunjukin dulu buku-buku yang kamu bawa dan itu yang sudah kamu baca dari Januari sampai Februari. Yang Terus berkesan ya. yang kamu bawa kan yang Oh, kita akan tunjukin ini. ini juga yang berkesan nih soalnya nih Bang Iya, yang Sabar berkesan nih. ini. Nanti aku tunjukin, habis itu kamu review ya ulas singkat-singkat lah. Ya, kita jelasin aja lah Bang Ya, satu-satu ya. Untuk buku yang pertama nih Bang Sabar ya. nih. Ini kayaknya juga kesukaan Bang Sabar nih. Buku yang pertama judulnya Bartleby. Bartleby, Tunjukin. Ya, karya Herman Melville. Nah, Melville. ini kayaknya karya terjemahan Herman Melville satu-satunya doang ya di Indonesia. Maksudnya nggak ada karyanya yang lain lagi yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia kayak Bang Sabar. Yang itu yang Apa? tapi simplified, yang bukunya itu loh, yang paus itu loh. Oh, Moby Dick. Moby Dick. Nah, itu kan adanya ringkas, singkatan ringkasan, ya ya. kan, yang singkat. Maksudnya ya kurang Abdul lah Bang Sabar Iya, kalau ya. yang singkat-singkat kita bacanya. Nah, ini Jujur. yang di Januari nih lumayan berkesan nih Bang Sabar nih aku baca ini nih. Coba. Kamu in dulu apa? Kamu sebut tuh semuanya baru ulas satu-satu. Oh, aku sebutin nih yang Iya, pertama ya. Pertama tuh Nah. Bartleby Juru Tulis dulu nih. Oke, yang kedua. Yang kedua itu bukunya Bu Mbak Reda Gaudiamo. Nawila. Ini Nabila. Yang pertama, Nabila pertama nih. iya, aku tapi baru baca 1 sama 2 sih. Tadi aku mau bawa dua-duanya, cuma dua-duanya emang berkesan sih, Bang. Nah, sedang di film akan rilis filmnya. Ini apa? Lebaran. Kenapa aku akhirnya baca juga karena kebetulan
emang mau rilis juga kan dia Hmm. Lebaran. Nah, ini yang kedua nih, Nawila ini. Lalu selanjutnya ini kayaknya nah ini terbitan Moy yang baru nih, Madonna. Madonna. Yang jadi rebutan 3 penerbit ya. Nah iya, aku tapi pilih yang Moy sih Moy. nih. Kenapa? Ini abangku nih, Oh ini abang. penerjemahnya Nah di Kutub Jogja. apa Ernest Kutub. kalau dari tweet dia kan nge-tweet juga nih Bang Bernardo Sabar nih. Sucipto ya. Cak Beje kami Bang. Cak Beje. Apa lumayan berkesan lah omongannya dia gitu tentang terjemahannya Berarti ini. dia mampu lah bisa menjual lah ya. Ya bisa menjual lah. Aku Menjual. jadi penasaran. Ngecapnya bagus lah ya. Oke lah. Ini secara terjemahan juga oke sih. Oke. Lumayan berkesan ini. Lalu selanjutnya, nah ini nih, ini judulnya Ajengan Anjing karya Ridwan Malik nih. Ridwan Malik. Ini kalau nggak salah masuk, ini juara Menang. Kemendikbud Badan ya. Bahasa. Badan Bahasa. Lalu masuk daftar panjang Kusala juga. Sempat masuk Tempo juga, Petek, cuma didiskualifikasi. Ya karena kesalahan hilafnya juri lah. Bisa-bisa dia juara loh. Iya. Secara ini oke sih ini. Cuma nanti kita bahas lagi lah. Oke. Kita tunjukin aja dulu terakhir. Yang terakhir sebenarnya ini komik Buddha karya Osamu Tezuka. Nah, ini sebenarnya ada 9 jilid nih, Bang. Cuma aku baru baca 1 2. Nah, yang ketiga ini lagi aku baca nih. Yang ketiga ini kenapa aku bawa yang ketiga ya karena lagi sedang dibaca sih. Dan menurutmu bagus? Menurutku ini awal ibaratnya kalau misalkan kita baca tetralogi Wuru itu ini tokoh Siddhartha ini apa pas perjalanannya dia ini Bang. Karena sebelum-sebelumnya kan kayak dijelasinnya itu dia masih kecil itu. Dia mempertanyakan tentang kasta. Nanti-nantilah. Ya, ini pokoknya ini ya. Ada 5 ya. Ada 5 lah. Coba sekarang giliran Bang Safar. Nah, saya bukan pertama, kedua, ketiga ya, tapi ini random aja nih pilihnya. Boleh. Ini barusan saya baca. Ini apa kumpulan esai, jurnalisme dan surat-suratnya si George Orwell atau Eric Blair. Ini yang ketiga. Sebenarnya ada 1 2. Ini keempat. Oh, berarti banyak juga berarti. Kalau nggak salah ini yang kasih saya ini Cep. Kalau nggak salah. Ini tunjukin Bang, covernya udah nggak ada. Nggak ada covernya nih. Ini mulai baca tahun kemarin. 2025. Oh, tapi dicicil-cicil kalau esai. Ya, cicil karena anggap ya tidak terhubung satu sama lain. Ini bukan pertama ini, tapi ya salah satunya ini. Westerling. Ini saya ingin tunjukin ini karena ternyata kita kekurangan pembahasan soal tukang bunuh ini. Westerling ini padahal dampaknya kepada orang masyarakat Sulawesi Selatan dengan Medan kalau nggak salah. Sulawesi Selatan lah fokusnya. Itu sangat besar. Ini. Lalu selanjutnya. Ini buku ketiga, Seni Membangun Naga dari Laut. Ini dari Wisnu. Mas Wisnu ini. Oh, itu buku terakhirnya itu, Bang? Aji. Ini buku pertama. Oh, itu buku pertamanya dari 3 seri. Nah, kedua, ketiga ini belum saya baca, tapi saya udah punya. Pinjam sebenarnya dari kakak Jani. You know, kan? Tahu kan Jani kan? Jani siapa tuh? Jani itu apa yang Twitter. Lupa aku, Bang. Oke. Nah, ini. Itu tuh. Margin kiri. Yang kiri, Kisah dari Kebun Terakhir. Ini menarik nih, Bang. Menarik. Kamu udah baca? Aku udah punya, cuma belum sempat kebaca. Baca ini, Hubungan Kapitalis. Nanti saya jelaskan kenapa ini menarik dan dibaca oleh orang-orang kota seperti kamu, metropolitan. Dan buku ini, buku Babon tuh, Bang. Wah, ini Babon dan mahal. Sekarang udah mahal tuh, Bang, buku-buku Kobam. Wah, mahal banget. Karena inflasi harga tuh. Ya. Ini kayaknya udah 200.000 deh, hampir. Aku beli 100.000 sama Mas Jip. Mas Heri Jip Bekasin. Ini pemberontakan petani Banten. Nah, sebenarnya ada satu tapi saya lupa bawa. Sana 6. Bukunya Mas Andi Hadian. Yang Ras Kelas Bangsa Politik Pergerakan Anti Kolonial di Surabaya abad ke-20. Itu menarik itu. Nah, dari kamu duluan. Aku duluan ya. Lalu aku minum dulu nih, Bang Sabar. Santai.
Panjang ini. Pertama itu aku pengen ini sih, bahas yang Bartleby dulu sih, si juru tulis. Menurutku gimana ya? Cara Herman Melville bercerita itu ini kan dari sudut pandang pertama ya, Pak. Dia itu Si juru ceritanya tulis itu. itu tentang tokoh aku. Tokoh aku ini semacam apa namanya? Semacam CEO lah, semacam pengusaha yang buka jasa tulis ya kalau nggak salah. Kantor apa gitu penulisan. Nah, terus dia nge-hire salah satu karyawan kan, si Bartleby ini. Suatu hari dia membutuhkan seorang karyawan, si Bartleby. Nah, semuanya berjalan lancar tuh, Bang. Hingga suatu hari si Bartleby itu diperintah sama toko aku tuh, tapi dia nggak mau. Katanya kosong. Tapi si toko aku sendiri itu gimana ya? Dia sendiri nggak bisa ngelawan si Bartleby juga. Terus? Nah itu yang menariknya itu gimana ya? Maksudnya Herman Melville tuh berhasil menceritakan apa namanya? Menceritakan si kegamangan tokoh aku tuh menghadapi si Bartleby ini nih. Jadi dia mau marah tapi akhirnya ketahan lagi. Aku tuh masih ingat ceritanya yang si Bartleby ini kan disuruh Pindah kantor. disuruh ngetik nggak mau kan? Hmm. Mungkin karena dia maunya dari dirinya sendirinya gitu. Terus disuruh pindah kantor dia nggak mau juga. Nah iya maksudnya Bahkan ya terakhir endingnya itu bahkan kantornya pindah dia nggak pindah. yang sampai apa? Sampai diprotes kan sama apa? Sama yang penyewa kantor yang baru. Menurutku ini lucu sih. Lucu tapi maksudnya getir juga ya? Kenapa ternyata di akhir ini sih aku agak kurang paham sih, cuma ternyata si Bartleby-nya ini apa ya, dia bekerja di tempat apa gitu, maksudnya di akhir-akhir ini yang surat gagal antar ya. Nah iya ini mungkin aku kurang paham juga sih. Ini buku baru kamu beli? Baru aku beli ini. Ini di mana belinya? Beli di Shopee. Kan masih ada ya stoknya ya. Itu stok lama itu, Bang. Stok lama kok masih bagus? Iya, baru segel itu. Nah, ini kan terbit 2017. Kalau nggak salah sekarang buku ini judul ini sudah di Diva Press. Oh, iya. Bukan lagi Owak. Nggak tahu, aku dapat stokan yang lama sih. Kayaknya stok baru deh. Masa ada yang nyetok lagi? Nggak tahu. Itu sih menariknya sih. Maksudnya kalau dibilang novela terbaik ya ini nih, Bang. Ya. Maksudnya aku suka banget. Cerita ini tuh nggak yang lari kemana-mana tuh. Kan kalau misalkan di Indonesia, penulis Indonesia ngomongin tentang novela sih, maksudnya tentang novela bukan sekedar ketebalan doang, maksudnya. Gimana caranya bercerita tuh tetap fokus tuh ke dalam satu jalur gitu. Nah iya, alurnya kayak Bartleby ini kan kita fokus pada satu tokoh si Bartleby-nya aja tuh sampai akhirnya itu dia di endingnya ya tentang si dia. Kalau kita novelnya udah pendek, tokohnya udah banyak, alurnya nggak jelas, akhirnya banyak yang ini apa tidak selesai gitu. Betul. Bang. Kayak apa ya, jadi kesannya kalau ngomongin karya-karya penulis Indonesia yang terbaru itu aku ngelihatnya kayak gantung sih. Jadi misalkan ngomongin tentang apa tapi akhirnya tokonya banyak tuh. Betul. Nah pas akhir kok kayaknya nggak selesai gitu, agak ada ngerasa ngegantung. Nah ini mungkin kalau penulis Indonesia pengen nulis novela mungkin bisa nyontoh ini sih menurutku. Betul. Makanya ada orang bilang novela itu bukan karena tipis, tapi karena satu tarikan napas. Nah iya, ini ceritanya. Ini aku baca cuma 2 hari sih sebagai masyarakat umum yang bekerja. Emang kamu kerja? Kerja. Oh, kirain nggak kerja. Kerja 8 sampai apa? Di mana kerja? Di sana, di Senen. Kerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh. Ya oke lah, 2 hari itu buat boleh lah. Ini. Untuk masyarakat umum itu sudah luar biasa nih. Iya. Masyarakat umum kalau mau baca aja udah oke.
Oke, lanjut nih. Sekarang Bang Lanjut. Safar nih, gantian kali. Aku gantian. Iya. Nah, yang aku jelasin tadi nih. Orwell tuh ya. Orwell. Sebenarnya Orwell itu esai yang bagus, yang menarik. Aku sih udah baca, tapi yang ini sih Bang, yang terbitan OAK juga atau Yang enggak? tenggelam dan Apa ya? Matinya si orang miskin ya? Pematiin seorang miskin. Kayaknya beberapa tuh ada di sini deh, Bang. Enggak kayaknya. Oh enggak. Itu buku khusus kalau itu. Oh itu buku khusus Ya, itu. kalau ini dikumpulin di yang tidak terbit, yang tercecer apa semua. Aku sih baca buku. Aku kan tidak sebagus juga bahasa Inggris, nggak terlalu bagus lah. Makanya kalau ini bacaannya kosakatanya sudah high level lah gitu. Tapi Oh ini tinggi juga nih Bang. banyak kosakatanya yang agak ruwet lah gitu. Padahal Orwell ngomong nggak usah pakai apa namanya. Aku pernah baca salah satu apa tipsnya dia tuh. Kalau bisa pakai kata-kata yang maksudnya lebih mudah dipahami itu. Nah, mungkin cara dia dianggap ini mudah ya. Bagi kita nggak mudah gitu. Itu harus sadari itu. Harus sadari itu. Nah, aku tuh ada satu hikmah yang aku ambil dari sini. Wah, harusnya kan baca Quran ya. Baca Ramadan. Ramadan. Baca esai Orwell. Baca esai Orwell ya. Jadi Orwell itu adalah novelis juga esais. Yang aku mau bilang ke banyak teman-teman ya. Kebanyakan orang kalau sudah jadi penulis novel, penyair, itu malas mau mereview. Oh, review buku. Review buku. Oh. Dia ini masih mereview buku. Oh ini dia nge-review buku. Ada review banyak. buku, banyak review buku. Jadi ada kumpulan review, kumpulan surat, dan kumpulan esai dijadiin satu dan itu sesuai per tahun. Dia tahun kapan dia nulis, dia dimasukin apa semua. Jadi dia soal rokok dia jelasin itu kayaknya ada satu juga esai yang panjang tentang rokok. Cigarette and literature. Sastra dan rokok. Rokok dan sastra atau sebaliknya deh. Itu dijelasin juga. Nah, ini kalau macam teman-teman baca yang aku tangkap, siapapun kamu, mau penulis novel, mau penulis penyair, itu harus juga mereview buku. Sebaiknya. Yang aku tangkap dari Orwell ini. Rajin-rajin menulis. Karena juga mungkin kita bisa menangkap kalau kita hanya kita yang direview, kita jarang mereview orang, itu kayak kamu sok-sok banget gitu. Orwell ini masih mau mereview buku. Nah, itu sih yang paling berkesan yang ada paling Bang. Berkesan. Salah satu esai. Sebenarnya semuanya berkesan. Ada yang dia kacangin, dia ceritain ya gini. Dia bukunya direview, terus dia menyurati orang-orang yang mereview bukunya. Dia ucapkan terima kasih, terus dia tandai juga kritik dari reviewernya. Jadi dia apresiasi lah. Dia apresiasi. Jadi surat-surat ini salah satunya timbal balik dia ke orang-orang. Jadi atau dia serahkan juga draft buku yang itu terbarunya misalnya yang 1984 dia kirim draftnya. Aku ngirim ini apa semua, kamu baca, kasih saran. Jadi orang seperti dia saja itu dia masih melibatkan orang lain untuk mengkritik draft naskahnya. Hal seperti itulah. Ya itu sih kalau berkesan kayaknya nggak terlalu berkesan sih, karena ya sudah baca aku baca sepintasnya aja, tidak harus. Tapi yang aku suka dari kebanyakan itu kalau si Jane Eyre juga itu suka esainya si George Orwell. Ini kan dia ini dia mengaku kiri, tetapi perilakunya atau keluarganya kanan, orang tersohor gitu loh. Jadi ada orang bilang dia pernah nulis buku terkubur dan tenggelam di Paris kan dia pura-pura miskin aja itu di sana itu. Sesungguhnya dia kan ada banyak uang dia. Gitu ngomongin tentang penulis miskin, kayaknya jangan disinggung lu nih Bang Safar nih. Oh, kenapa? Iya, soalnya Bang Safar kan baru aja tuh. Apa itu? Itu kena goreng kan. Orang pamuk. Oke, kamu lanjut. Aku mau bahas ini sih.
Ya buku kedua ya. Kayaknya nih udah banyak yang bahas juga sih sebenarnya. Nawila. Kenapa menurutku berkesan itu? Karena Menurut cerita anak. gimana ya Bang Sabar ya? Maksudnya ini ceritanya itu kayak cerita bersambung, lalu yang yang menurutku kenapa orang-orang suka tuh Mbak Reda ini nih benar-benar bisa apa namanya? Menuliskan itu dari sudut pandang anak kecil gitu loh, Bang. Benar-benar kayak apa ya? Lucunya itu kayak misalkan cerita tentang ini yang aku baca itu cerita tentang Nawila ke gereja nih. Nah, terus dia di apa namanya? Bully. Ditinggal sama orang tuanya terus dia disuruh diem tuh jangan mainin jendela kan di gereja jendelanya gede tuh. Nah, tapi dia tetap ada keinginan buat mainin jendela itu sampai akhirnya dia kejepit gitu. Nah itu kan kayak tapi kalau misalkan orang lain yang cerita mungkin nggak selucu itu karena apa namanya karena Mbak Reda yang bikin yang menulis ini aku ngerasa kayak benar-benar dari sudut anak kecil gitu loh bang. Jadi kayak tapi aku masih mau mainin itunya jendelanya ya akhirnya dia kejepit sendiri itu lucunya itu sih menurutku. Kan banyak penulis buku anak itu terlalu dewasa ya. Nah iya tapi kalau ini menurutku aku belum baca buku anak yang lain sih tapi ini oke lah kalau misalkan mau di apa namanya mau diajarkan buat anak-anak SD sini oke sini bang. Harusnya ya. Iya harusnya sih banyak nih yang baca ini. Nah terus Keponakanku suka banget ya. yang mana? Keponakanku Aku mau nakan di rumah. Keponakan apa? soalnya bener-bener relate banget sama anak kecil aku tuh kalau kalau aku ya sekarang baca ini jadi cuma inget-inget masa lalu doang mungkin kalau ponakannya Bang Sapar tuh mungkin ngerasa kayak temen gitu loh Nah yang ya. itu sih yang menarik karena kenapa aku baca juga ya Lebaran ini ya Bang ya jangan lupa ditonton Filmnya filmnya. Nawila. Yang aku juga selain bukunya yang aku suka dari Hmm. Mbak Reda itu ya penulis si Mbak Redanya ya. Dia itu masih aktif di media sosial Hmm. apa di TikTok relate banget dengan anak-anak muda gitu. Dia tidak menjauh dari media sosial, tidak menjauh dari isu-isu yang lagi hangat. Tapi emang ya pembawaannya Mbak Reda sendiri juga Gaul, hangat gitu. hangat, ramah. Ya berasa lah maksudnya dia menuliskan ini tuh nggak yang menjadi orang lain. Ya Betul. emang menjadi dirinya sendiri sih gitu. Makanya rasanya sekalipun tulisannya kayak pendek-pendek gitu, itu kan pendek-pendek, itu benar-benar kerasa feel-nya gitu. Itu cetakan keberapa tuh? Apa? Cetakan keberapa? Wah ini udah Kita lihat dulu supaya sejahtera nggak buku. saya udah ke-12 ini bang. 12, 2025. Ya, Ini apa? Ya tahun setahun belakangan tahun tuh. tahun kemarin 3 kali cetak ya. Hmm, Kalau ini kayaknya 1.000 deh, 1.000 atau 1.000 deh, 1000 kayaknya. ya. Udah Post press udah 12.000 berarti. 1.000 kali berapa banyak? Jadi duit. Jadi duit itu barang. Nah, paling ini sih nih. Ini yang Oke. kedua. Aku sih udah baca yang ini kan yang pertama ya. Nah, Aku udah udah satu. baca yang kedua tuh. Cuma Ketiga belum. aku belum baca yang ketiga. Yang kedua sedih sih, Bang. Kan si Nawilanya akhirnya sekeluarga pindah ke Jakarta tuh. Nah, kalau ini dia di fase mana ini? Ini di fase kayaknya pas masih sekolah di TK itu deh. Setelah itu baru cerita yang kedua itu cerita tentang dia sama teman-teman TK-nya gitu. Nah, di akhirnya itu tuh si Nawilanya itu sekeluarga dia pindah lah ke Jakarta. Nah, yang di buku ketiga baru tuh mungkin kisah dia di Jakarta tuh. Cuma saya sih belum sempat baca sih kalau yang ketiga itu. Nonton juga video aku dengan Mbak Reda. Oh, nonton lah aku. Udah. Aku nonton terus. Respect. Nah, lanjut Bang Safar. Buku selanjutnya. Aku yang ini deh, yang ini dulu dah. Seni membangun naga dari laut. Ini Karya Mas Wisnu. karya Mas Wisnu Suryaning Aji. Mas Wisnu ini pandai bercerita, storytellingnya bagus. Ini kan kalau dalam ceritanya ini sebenarnya tentang bajak laut yang yang akan menemukan
pemimpin baru. Hmm. Nah, di buku kedua pertama ini ada pemimpin baru di bajak laut itu. Jadi potensi-potensi dia bahwa dia bisa menguasai alam, air, apa semua itu muncul di sini. Ini fantasi genrenya. Apa Hmm, gimana? apa fantasi mungkin ya? Maksudnya kekuatannya kayak di One Piece gitu. Iya, ada gitu. Berarti fantasi tuh. Fantasi lah Ada kurang lebih. gitu. Jadi dia pintar berkelahi. Jadi diuji lah apa semua itu dari berkelahi satu ke kelahi yang berikutnya itu membentuk dia si tokoh ini si naga baru ini eh, sehingga dia terpilih di bagian akhir cerita sebagai pemimpin bajak laut yang baru. Kapten gitu. Istilahnya dia naga. Oh, naga kalau di situ. Naga baru ya, kapten pemimpin bajak laut situ. Aku suka karena ya kamu seperti melihat scene berpindah yang istilahnya orang itu ada telling, ada showing kan. Ya, Ini apa cara dia showing ngegambarinnya itu oke banget itu. oke banget. Dan ini kayaknya lebih khusus di remaja sih. Tapi Hmm. kalau aku sebagai penulisnya macam aku Wisnu sih, ini lebih baik dicetak di penerbit besar. Ini kan indie kan. Iya itu kayak Dia terbitin sendiri itu. Aku ini membayangkan dulu aku pernah baca Nibiru. Tahu gak Nibiru? ini biru siapa tuh penulis itu? Si Tasaro Geka. Wah, aku belum pernah denger sih itu namanya. Tasaro. Belum pernah. Tasaro Geka itu yang nulis tentang Muhammad. Oh, di Mizan ya? Mizan kayaknya. Aku dulu waktu di Makassar ada bazar buku di Gramedia kalau nggak salah itu. Ada Nibiru itu dijual 20.000 atau 10.000. Wah, tebal gini. Aduh, Wah, nggak laku deh 10.000. nggak laku berarti. Terus aku ini apa? Baca. Aku beli, aku baca. Itu aku membayangkan, aku baca ini mengingat itu. Nibiru itu juga fantasi. Oh, tapi ceritanya tentang itu juga banyak laut juga. Enggak. Oh. Ala One Piece lah gitu. Hmm. Jadi ada kekuatannya apa semua. Dia nggak sadar tiba-tiba kekuatannya muncul apa semua gitulah. Dari kekuatan itu dia bisa membantu orang apa semua. Ini khusus remaja lah. Ini fase tokoh utamanya ini si Naga berarti. Jadi naga ini kayak gelar gitu. Oh, Jadi ada naga baru apa semua. jadi tokoh utama ini ibaratnya dia sampai akhirnya ditunjuk jadi naganya itu. Betul. Jadi seni membangunkan naga dari laut. Ini naga baru. Kayak gitulah. Ini menurut aku akan baca di bagian kedua, bagian ketiga. Oh, tetap lanjut tuh, Bang. Tetap lanjut karena aku merasa karya Wisnu harus dibaca sih. Yang ini bagi aku ya. Karena yang tadi aku bilang cara dia bercerita sederhana, tidak karena mungkin dia khususkan untuk apa? Fokus nulis. Remaja mungkin. Bukan itu maksudnya, mungkin karena fokus untuk diperuntukkan untuk remaja jadi kosakatanya alurnya nggak rumit. Gitu sih. Itu yang kedua. Kamu? Aku selanjutnya apa ya? Ya inilah paling ini, Bang. Ini sebenarnya bukunya udah lumayan rame sih ya. Ya. Saya sebelum diterjemahkan juga Madonna. udah lumayan rame sih ini. Gimana itu? Ini karya Sabahatan Ali, penulis Turki. Diterjemahkannya siapa nih? Ini berarti nih Cak BJ namanya. Cak BJ. Ini temannya Bang Sawar. Abang. Oh, Abang. Dia Dulu tuh pas dikutub. Abangnya Suhai juga berarti? Oh enggak, dia enggak dikutub dia. Oh, Suhai enggak dikutub? Dia di Radio Buku. Aku sama Radio. Dia ini lulusan S2 di Turki. Dia pernah S2 di Turki dan sekarang jadi dosen di UIN Alauddin. Aku lihat Sunan Kalijaga. Aku lihat buku-bukunya juga kan. Dia emang fokusnya itu ke Turki sih. Lulusan Turki dia. Dia ada tanda tangannya orang Pamuk dia tuh. Di mana? Waktu dia pas datang ke sana. Kayaknya itu dia fokus S2-nya kayaknya tentang Turki, tentang Pamuk deh. Oke. Menurutku sih menarik ya, maksudnya karya-karya penulis Turki ini nih. Aku ngerasa kayak aku sih belum baca Pamuk, Bang ya. Tapi ada beberapa. Satu buku pun belum? Belum. Oh. Iya, belum. Tapi aku ada 5 bukunya dia di rumah tuh. Belum kamu baca sama sekali? Belum baca sama sekali. Penimbun buku berarti kolektor kayak si siapa? Seno GP. Ini sama ini. Sebenarnya aku lagi nyari waktu yang tepat lah untuk baca karya-karya Pamuk. Ya, masyarakat umum kan. Iya, kan soalnya tebel banget tuh, Bang. Betul. Pas ngelihatnya udah kayak ya ngabisin waktu nih kayaknya nih.
Kalau ini kan nggak terlalu ya, maksudnya ini sekitar ya 160 halaman lah. Kenapa lumayan berkesan buat aku? Ini tentang ini sih apa? Tentang romance gitu tuh bang. Cuma apa ya? Feel-feelnya itu tuh waktu itu lumayan. Ini kan lagi sering musim hujan bang ya. Ini feel apa namanya? Perasaan sendu-sendu itu tuh bener-bener apa? Terasa banget gitu. Jadi ceritanya itu tentang si tokoh utamanya itu sebenarnya cerita awalnya itu tokoh aku ini dia baru aja dipecat dari pekerjaan lalu bertemu teman lamanya tuh bang. Nggak lama bertemu teman lamanya dia ditawarin kerja lah sama teman lamanya tuh. Nah, pas dia kerja di tempat teman lamanya ternyata teman lamanya ini ibaratnya udah setara manajer. Nah si tokoh aku bertemu lah akhirnya pada tokoh utama yang sebenarnya di novel ini si Raif Effendi. Kurnia Effendi? Raif Effendi. Raif Effendi. Nah si tokoh aku ini awalnya ngelihat Raif itu kayak aneh gitu karena dia dimarahin diem, apa-apa diem. Tapi akhirnya si tokoh aku ini merasa berkesan lah dengan si tokoh Raif ini. Nah si tokoh Raif intinya pada waktu itu dia sakit lalu si tokoh aku nih diminta untuk ngumpulin barang-barangnya dia lah yang ketinggalan di kantor. Nah di situ baru ditemukan semacam buku catatannya si Raif itu selama si Raif tinggal di Berlin. Nah dari buku catatan itu jadi ceritanya itu kayak cerita di dalam cerita sih sebenarnya bang. Karena ada catatan. Iya ada tokoh utamanya lalu ada catatan. Jadi cerita si Raif ini diceritakan dalam buku catatan itu. Nah apa ya feelnya si Raif ini kan polos-polos gitu menurutku menarik gitu bang. Ketika dia ini kan orang Turki ya, maksudnya Timur lah dari kebudayaan Timur. Sebenarnya emang Turki sangat berbatasan sih dengan ada Eropanya juga gitu. Tapi ketika dia apa namanya dihadapkan dengan tokoh Maria Puder ini, ya agak ini juga maksudnya agak ada gejolak lah bang pada akhirnya itu. Nah ini menurutku kenapa orang-orang bilang berkesan emang seberkesan itu sih gaya nulisnya Sahabatan Ali itu benar-benar nggak bikin bosan sih menurutku bang. Berarti mereka fokus eksplorasi ke psikologi ya? Nah iya psikologinya ini lumayan terus digali gitu. Kegamangannya si Raif atau apa pelin-pelannya si Maria pada akhirnya orang-orang apa namanya nggak ini sih maksudnya orang-orang tuh akhirnya memaklumi kenapa tokoh Raif pada masa depannya seperti itu gitu bang. Ya karena di masa lalunya dia benar-benar kehilangan seseorang lah gitu. Nah itu menarik juga itu ya. Menyenangkan sih ini. Kalau belum beli menurutku sebenarnya ada 3 penerjemah ya, tapi aku 3 penerjemah 3 ini nih. 3 penerjemah 3 penerbit. Tapi aku rekomendasinya mungkin ini nih. Bernardo J. Sucipto. Iya. Moi Pustaka. Karena langsung dari apa? Bahasa Turki. Terus dia ada beberapa tweetnya dia tuh jelasin perbedaannya menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Turki sih bang gitu. Berarti panggilannya apa kalau nggak salah aku jualannya si Bernardo oke lah kamu terpikat gara-gara ulasannya dia ya. Iya oke lah ini bang. Nih buku yang ketiga Madonna dengan mantel bulu. Lanjut Sabatin Ali. Cuma berkesan juga sih bang, maksudnya apa namanya ininya juga cerita tentang Sabatin Alinya pun lumayan berkesan. Dia meninggal pada akhirnya ketika apa mau menyeberangi perbatasan gitu. Aku pikir sih kayaknya cerita ini sih setengahnya sih dari dia sih kayaknya. Sebagian sih dari dia. Dari penulisnya? Iya, mungkin. Penyuntingnya Rimbawa. Itu sih paling. Keren. Nih, teman-teman. Beli biar Cak BJ bisa terus nerbitin penulis Turki yang lain. Ya. Tapi kan ini Moi bebas ya? copyright. Ini bebas ya? Oh iya.
Maksudnya makanya orang rebutan. misalnya nggak bayar ya. Nah, Lanjut, Bang aku Sapar. ini Buku si ketiganya. Westerling, aksi brutal sang jagal. Ini kayak aku sih udah sempet baca, cuma bukan yang Westerling ya. Aku baca Ho Chi Minh. Kan ada seri Soekarno, Oh yang iya ada ya, Ho Chi Minh kan aku bacanya yang seri itu. Hmm. Jadi ada tokoh Hatta juga ya. Iya, Malaka apa Hamka. itulah. Hmm. Ada banyak tokoh dan ini seri Historia yang kerjasama dengan dengan Kompas. penerbit Kompas. Ini. Judulnya apa tuh Bang? Westerling, aksi brutal sang jagal. Sebenarnya ini isinya maksudnya berbagai penulis ya, artikel kan ya, Bang? Berbagai penulis. Salah satunya penulis ada temanku yang bernama Hendaru. Banyak juga temannya Bang Sapar. Iyalah. Aku dan ada juga Henry F. Isnaini. Oh, ini yang penulis kawakan lah. Kawakan. Dia menulis tentang ini intelijen ya. Iya, dia sekarang aktif di Twitter. Cemblo. Sama kayak Bang Sapar tuh. aku mah main-main aja. Nah, ini sebenarnya aku tuh Kenapa berkesan Bang Sapar? Saya bukan berkesan sebenarnya. Ada gini. Buat tokoh ini sebenarnya tokoh penting yang perlu diketahui oleh banyak orang Indonesia. Terus untuk generasi muda, bagaimana kekejaman orang ini? Orang ini kejam banget karena dia telah membunuh sekitar 40.000 orang Sulawesi Selatan di tahun 46 atas surat istilahnya mengamankan orang-orang yang pro Republik di Sulawesi Selatan. Ini kan mengamankan ini mungkin tanda kutip ini. Kalau di Indonesia di zaman sekarang mungkin tangkap, penjara gitu ya. Iya. Kalau dia mengamankan dibunuh. Sudah ditangkap, sudah dipenjara ini, dikeluarin satu-satu, tembak di lapangan. Nah, si Westerling ini melakukan itu, tapi dalam buku ini dia tidak hanya persoalan Sulawesi Selatan, tapi juga di Medan sempat disinggung. Terus bagaimana Westerling mau mengkudeta pemerintahannya Soekarno di tahun 47 yang masih baru banget, masih baru dan masih sistemnya masih res di Bandung, di Kodam Seliwangi kayaknya apa semua itu. Si Westerling kerjasama dengan Sultan Hamid II. Kenapa Sultan Hamid II itu dianggap pengkhianat? Karena itu dia bekerja sama dengan Westerling untuk memberontak, untuk mengkudeta pemerintahannya Soekarno, dimulai dari Bandung. Sayangnya itu digagalkan oleh TNI. Ini yang Ratu Adil kan sih? Ya, yang Ratu Adil, yang APRA. APRI itu APRA. Angkatan Perang Republik apa tuh? Ratu Adil. Oh, Angkatan Perang Ratu Adil ya? APRA berarti. APRA. Nah, si Westerling kabur ke Belanda, tapi sebelum ke Belanda dia tinggal Singapura, dia lewat Singapura, baru beberapa negara di Eropa, baru dia masuk ke Belanda. Sementara si Sultan Hamid II itu ditangkap lalu dieksekusi pada saat itu. Kayaknya ditangkap doang deh Bang. Ditangkap doang, enggak dieksekusi, dan itu dianggap makar dan itu pengkhianat. Anhar Gonggong itu bilang Sultan Hamid II itu adalah pengkhianat. Dia bersama dengan Westerling kerjasama untuk memberontak di pemerintahannya Soekarno dan Hatta. Kalau misalkan yang kejadian di Sulawesi itu sebelumnya tuh Bang, 46. Sebelum. Jadi setelah dia sudah membantai sekitar 3 bulan di Sulawesi Selatan, dia balik ke Jawa. Di Jawa dia membentuk, kayaknya ada yang rayu-rayu dia untuk membentuk pasukan itu karena dia dianggap kan dia lahir di Turki. Nah, Ratu Adil itu di dalam imajinasi orang Jawa itu adalah orang yang lahir di Turki. Yang membuka kegelapannya orang Jawa, dia yang namanya Ratu Adil lah semua. Dia membuka tokoh Renaissance lah gitu, tokoh pencerahan. Nah, ada satu tokoh lupa namanya, dia merayu-rayu Westerling kepedean kan. Wah,
Ini Bisa nih. bisa nih, dia juga lahir di Turki apa semua, dianggap Ratu Adil. Dia buatlah, ternyata Digagalin tuh. digagalin, Hmm. Tapi dia nggak pernah diadilin ya bang? Westerling. diadilin. Cuma dia apa pengasingan ya kalau nggak salah. Nggak ada langsung ke, Meninggalnya itu. oh di Belanda langsung dia meninggal dalam tanda kutip miskin katanya. Hmm. Dia tidak di Belanda juga tidak terlalu dianggap lah gitu. Dia sempat juga membuka bisnis apa gitu, tapi gagal apa semua. Tapi maksud saya dengan jejaknya dia di Indonesia, mestinya khususnya di Sulawesi Selatan ya, mestinya orang ini harus diketahui bagaimana kekejamannya dia dan banyak membantai orang di Sulawesi Selatan. Sayangnya buku ini kan ya ini APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Buku ini kan memang hanya fokus ke Westerlingnya, fokus ke jejaknya dia, bukan hanya ke Sulawesi Selatan. Nah, saya itu berharap sebenarnya ada buku yang fokus ke Sulawesi Selatan, walaupun kemarin ada satu buku yang terbitan Obor. Ini apa? Judulnya Di Belanda tak seorang pun mempercayai saya. Ya, itu anak dari pasukan Westerling. Tapi itu kan dalam perspektifnya mereka kan, POV-nya si orang Belanda kan. Walaupun POV-nya orang Belanda pun dia dikecam juga sama orang Belanda kan. Tapi maksud saya Dari orang Indonesia sendiri, kalau lebih bagus lagi dari orang Sulawesi Selatan nulis itu, supaya bisa memberikan perspektif baru. Ya ini kan kalau tadi si Herlens apa namanya? Aku lupa juga namanya. Pokoknya itu judulnya tuh. Itu dia dari anak si pasukan. Nah, Anar Gonggong itu yang kan sudah tua dia. Dia juga itu anak korban dia. Korban dari pembantaian itu. Atau ada orang-orang lain lah yang bisa nulis dari sisi korban. Kalau dia dari pelaku kan. Tapi emang maksudnya secara ini di dalam buku sejarah kita memang nggak terlalu disinggung sih tentang Westerling. Padahal itu jejak penting 3 bulan tapi bisa membantai ribuan orang. Walaupun Westerling bilang dia hanya membunuh 3.000. Tapi dalam pengakuan beberapa masyarakat di sana di Sulawesi Selatan itu 40.000. Dan ada museumnya 40.000 pembantaian. Ini juga sempat ada filmnya tau bang? Iya aku lupa apa The Oz ya? The Oz Timur. Itu kan sempat dicekal juga sama beberapa sama orang Belandanya juga kan. Sini dia saudaranya dari DJ orang keturunan Maluku. Oh, tapi tinggal di Belanda itu. Tinggal di Belanda si Tahutu ya, Tahitu. Namanya Tahitu ya. Aku belum sempat nonton itu. Aku juga belum sempat nonton sih. Jin Tahitu. Bentar. Aku sih emang penasaran juga sebenarnya sama ini nih, sama Westerling ini. Tapi buku yang itu sih bang aku yang punya tuh di Belanda tak seorang pun. Oh, yang Obor. Aku juga punya tapi aku belum baca itu. Jin Tahitu baca itu. Saudaranya dia DJ. Itu. Nah, apalagi kamu? Aku selanjutnya ya ini nih novel yang lagi ramai dibicarakan nih. Ajengan Anjing. Karya Ridwan Malik, penulis Garut kayaknya. Ini kayaknya juga penerbitnya punya dia juga deh. Masa? Penerbitannya iya Malire ini. Menurutku kenapa berkesan? Apa ya? Feel-nya aku ngebaca ini tuh ngingetin aku masa-masa awal aku lagi baca-baca novel gitu bang. Jadi kayak apa ya? Kayak kesannya itu walaupun tebel tapi kita pengen baca terus tuh, penasaran. Kalau sekarang ada beberapa novel penulis Indonesia yang menurutku tuh kayak terlalu cepat gitu loh bang, terlalu cepat selesai, terlalu terburu-buru. Jadi feel membaca novelnya itu nggak berasa gitu. Jadi ibaratnya kalau orang nih belum masuk ke dalam dunia di novel itu, udah keburu selesai gitu loh. Kalau ini nih aku sangat menikmati sih jujur aja, maksudnya aku masuk ke dalam dunia Ajengan Anjing ini. Ajengan itu apa ajengan? Ajengan itu ibaratnya itu kayak ustadz lah ya kalau nggak salah dalam orang-orang Sunda sana gitu, orang Priangan ya Ajengan ini. Ibaratnya kayak ulama lah bang. Kenapa disebut Ajengan Anjing? Jadi ada satu tokoh Ajengan tuh dia tuh miara anjing gitu. Ya. Nah, jadi di satu kampung itu tuh
walaupun orang-orangnya rajin beragama, rajin beribadah, tapi mereka tetap melihara anjing. Nah, ini diceritakan dari sudut pandang seekor anjing juga nih. Yang menarik. Ini Tokoh utamanya si tokoh utamanya anjing. Anjing jadi cerita tentang perubahan yang ada di desanya dia gitu. Tapi berarti fabel ya berarti ini. enggak, tetap ini sih, tetap realistis juga sih, Bang. Enggak fabel-fabel banget, tetap yang ya tetap realisme lah menurutku. Bentar. Ya, ini Kenapa? masih nyala nggak? Oh masih. Masih ya. Nah, menurutku ada beberapa kekurangan juga sih. Nah, ya bentar. Dari awal tuh. Si Bernardo tuh tidak habisin nih. Iya. Malah dia jual katanya. Dia kasih. Ke siapa? Kita tahu siapa? Memang menurutku ada beberapa ya Catatan lah. ada catatan lah. Wajar Wajar lah, maksudnya ini kan debutan juga nih. Bukannya debutan, setiap novel pasti ada catatannya. Ada sih, Bang. Nah, catatan yang pertama sih kalau aku baca-baca ini tuh ada beberapa hal yang dia jelaskan tuh terlalu detail, terlalu geografisnya itu kesannya kayak Wikipedia jadi itu, Bang. Oh. Jadi ada satu daerah tuh dia ceritanya agak detail banget. Mungkin emang pilihan dia ingin menceritakan daerah itu sih. Ala-ala ini apa? Siapa itu yang orang-orang proyek? Oh, iya. Tapi emang gayanya berbeda sih. Maksudnya kalau dia kan show banget tuh. Maksudnya Ahmad Tohari tuh pasti nyeritain sesuatu tuh show banget. Tapi kan detail. Iya. Oh. Kalau dia enggak? Dia detail. Jadi kesannya tuh kayak Wikipedia aja gitu, kayak daerah ini letaknya seperti ini. Oh, ada gitu? Iya, ada satu daerah dia jelaskan seperti itu. Garut lah mungkin. Ya di Garut tuh jadi ada satu apa namanya, tempat terlarang lah, tempat isinya tuh jin-jin semua, maksudnya orang-orang yang penganut ilmu hitam kayak gitu lah. Yeah. Nah, dia jelasin sedetail itu tuh, Bang, dia jelasin tuh. Yang menurutku tuh kayaknya nggak terlalu perlu lah untuk dijelaskan terlalu sedetail itu. Nah, lalu kedua tuh ada catatan dia tuh mungkin permainan kata juga ya. Dia nyeritain tentang si anjing ini ceritanya dia selalu jelasin kalau dia keturunan apa namanya, yang anjingnya Asbahul Kafi itu apa tuh, Bang? Lupa aku. Oh, yang Al-Quran itu? Iya, pokoknya dia cerita katanya dia keturunan ini. Nah, dia tuh jelasin itu hampir di tiap bab kedua tuh, di subbab itu kan sudut pandangnya udah masuk ke anjingnya tuh, fokus ke kehidupan anjing. Nah, dia tuh terus mengulang hal-hal itu gitu. Aku nggak tahu itu permainan kata atau apa, tapi menurutku itu agak sedikit mengganggu sih, Bang. Oh. Jadi kayak ya aku anjing keturunan ini. Terus dia lalu di bab selanjutnya dia jelasin lagi kalau aku ini keturunan anjing yang ini nih, kayak gitu. Oh, lagi. Seperti ini. Tuh kalau itu bisa jadi permainan kata juga sih sebenarnya. Novelnya si sama novelanya si Sabda Armandio. Oh, aku belum baca. Dekat dan nyaring. Nah, itu aku belum baca di, tuh. Ini. Terus di bab berikutnya dekat dan nyaring. Kayak gitu. Kalau dia sih ya tentang itu sih. Jadi aku adalah anjing yang kayak gini-gini. Aku keturunan ini. Terus dia jelasin lagi. Aku keturunan ini kayak gitu-gitu sih, Bang. Ini kayak ini novel-novel konvensional yang novel-novel yang sih, tidak ada eksperimental gitu ya. Iya, maksudnya ini lempeng aja sih sebenarnya. Biasa aja novel-novel pada umumnya. Iya, tapi menarik. Mungkin hampir sama kayak Ulit lah, Bang. Oh, paham. Cerita-ceritanya gitu. Dan bagus sih. Novel kalau ketebalan 100 lebih seharusnya begini sih modelnya, ukurannya. Iya. Oke sih ini cetakannya menurutku. Ini di mana ya cetakannya? Enggak ada kejelasannya. Oh, mau nyetak juga, Bang, sabar. Iya, seharusnya cetak buku atau novel supaya enak gitu loh. Iya sih. Dari saku. Ini kayak di obor juga begitu, di obor. Iya kan? Iya. Lalu ada catatan lagi sih aku, Bang, dari novel ini. Apa? Ya, jadi di akhir-akhir ini nggak tahu kenapa, mungkin pilihan ini juga ya, pilihan politik juga ya. Maksudnya penulis Indonesia kerap memasukkan unsur-unsur politik gitu loh, Bang. Nah, ini dia. Tapi dalam ceritanya masuk nggak? Ya itu aku ngerasa karena cuma satu subbab doang. Tiba-tiba ada politik. Nah, ya jadi kayak terkesan dipaksa. Dimasuk-masukan aja gitu loh. Oh. Nah, ini
tadinya udah lempeng aja tentang cerita apa Kiai. kiai aja, maksudnya seputaran kampung kiainya itu, tapi tiba-tiba ada masuk cerita tentang politik itu tuh, yang Politik kampung atau politik luar? politik luar, Nasional. maksudnya nasional. Waduh. Makanya tiba-tiba, waduh, kok tentang ini. Jadi, Kok ada politik nasionalnya? iya, jadi toko anjing ini dia punya majikan. Hmm. Nah, majikannya ini akhirnya cerita nih ke si anjingnya, kalau dulu dia itu ternyata sebenarnya keturunan dari tuan tanah di sana. Tapi semenjak tragedi 65 itu, nah si kakeknya ini yang tuan tanah itu dituduh lah kalau dia komunis gitu. Yang menurutku tuh agak nggak masuk akal Oh, sih, Kak. yang di politik yang kamu maksud komunis. Iya. Oh. Menurutku, terus juga kenapa aku bilang nggak masuk akal itu karena di Jawa Barat sendiri kan kayaknya tuan-tuan tanah itu ya bukan orang Islam. komunis sih, orang-orang Islam sih. Maksudnya sampai DNID bikin riset di Tanah Priangan kan, 7 setan desa kan masuk juga tuh tuan tanah Islam kan. kanan lah di sana ya. Iya, maksudnya Bukan Islam kiri. kalaupun mau dimasukin tuh agak sedikit mengada-ngada, tapi nggak tahu ya aku. Maksudnya emang ada tuan tanah yang memilih komunis, aku nggak tahu, tapi menurutku agak mengada-ngada sih, Bang. Jadi ini maksudnya di ceritanya ini ya, jangan iya, konteks di luar ya nah iya, ceritanya. maksudnya menurutku ini agak mengada-ngada sih ketika dimasukkan. Itu pun cuma satu subbab aja. Maksudnya tidak singgung masalah komunis sebelum-sebelumnya, tiba-tiba ada gitu. Nah iya. Oh. Dan terus itu jauh dari cerita-cerita tentang ajengannya juga. Maksudnya kalaupun mau masukin tentang komunis, coba dilibatkan ke ajengannya juga. Maksudnya ketika masa itu si tokoh ini bermasalah dengan komunis, nah itu sikap ajengannya seperti apa gitu. Kan akhirnya Ya. melebar kemana tuh. Betul. Nah menurutku kalaupun itu nggak dijelaskan, nggak masalah sih menurutku. Paham. Itu sih. Cukup kritis juga kamu bacanya. Ahai. Masyarakat umum terlalu sastra dia ini. Lanjut Bang Aku Sapar. ya, aku novel hanya satu doang ya. Nggak apa-apa. Banyak kan ini berarti buku-buku Sejarah. Ini menarik nih Bang Sapar. Antropologi. Aku pengen tahu nih kenapa Bang Sapar nyuruh aku nih sebagai orang kota buat baca buku ini. Gini, kenapa buku ini wajib dibaca oleh? Kasih unjuk lu Bang Sapar. Oke, ini. Nah, Kisah dari Kebun Terakhir. Kisah dari Kebun Terakhir. Karya Tania Mali. Gini. Gimana nih Bang Sapar nih? Aku sambil minum ya Bang. Santai. Aku ngeceh mulu soalnya kita nih. Sambil makan juga tadi. Kita pertama gini. Kita terlalu mungkin sebagian banyak orang itu mengira kalau kamu orang tradisi, orang adat, kamu harus jadi adat aja gitu. Yang tidak tersentuh dengan teknologi. Ya kan? Kamu jangan lagi. Udah kamu itu aja gitu maksudnya. Yang main HP kami aja. Masyarakat kota. Masyarakat kota yang mengakses televisi kami aja. Nah, kalau kamu baca ini, itu akan memaparkan ke kamu bahwa masyarakat adat juga pengen punya televisi. Si Daniel ini, dia kan risetnya hampir 20 tahun. Tiap tahun ada perkembangan yang dia lihat dari masyarakat adat di Sulawesi Tengah. Oh ini Sulawesi Tengah. Ini fokusnya di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah, di Parigi Motong, Parimo. Itu mau ngarah ke Manado sana di atas, di utara. Di lengkungan itu. Ya, lengkungan. Oh, kamu tahu ya? Ya, dikit-dikit lah. Kita Sulawesi tahu juga kamu ya. Lengkungan itu. Tadi diomelin Bang Sapar soalnya kalau nggak tahu. Masa hanya kita yang tahu Jawa ya. Nah, jadi di sana masih ada masyarakat adat tuh Bang Sapar. Soalnya masih ada sampai sekarang masih ada. Tapi yang aku mau bilang ke kamu, banyak dari kita yang rasanya masyarakat tuh ya udah masyarakat adat seperti itu aja. Iya, gitu. Jangan kamu menyentuh, bahkan jangan makan nasi. Saking kita memikirkan masyarakat adat itu harus murni, harus original, tidak tersentuh dengan orang luar, pihak luar atau akses luar. Padahal mereka itu pengen apa yang mereka lihat di kota gitu. Pengen ibaratnya ya, maksudnya pengen
ini juga berkembang loh. Iya, menurut mereka ya mereka pengen ada handphone, ada pada saat itu televisi apa semua, apa musik apa semua. Itu pertama. Kedua, rentannya menjadi orang masyarakat adat itu sangat-sangat vital. Misalnya, aku kan orang pesisir kalau aku ya, dan orang pesisir itu kosmopolit. Oh iya. Dia karena berinteraksi dengan banyak orang, pendatang, hilir mudik apa semua, jadi pintar berbaur. Nah, sedangkan masyarakat adat itu mereka di pegunungan, kecuali mau ngambil apa semua, mau jual apa baru pergi ke pesisir. Nah, gap antara pesisir dengan masyarakat dan pegunungan ini ternyata timpang. Pesisir ini dianggap maju, adat yang di pegunungan ini dianggap tertinggal. Akhirnya ada clash lah antara mereka ini, antara pesisir dengan pegunungan gitu. Nah, karena mereka memang mereka miskin dan merasa tertinggal, ditinggalkan juga oleh negara, mereka berinisiatif untuk membuat tanam kebun cengkeh, dan kalau sini kebun kakao, coklat. Yang sebelumnya kebun ini ditanami segala macam apa aja dan itu tidak punya pemilikan bersama. Pas dia bangun ini, tanam kakao, akhirnya ada kayak kapling. Ini punyamu, ini punyaku. Nah, karena kamu nggak punya uang apa semua, kamu jual ke aku. Bahkan kejual ke yang orang kaya lah gitu. Nah, pada akhirnya tanahmu yang sebelumnya masih ada, sama sekali nggak ada. Sudah sama sekali nggak ada. Dari situlah kemiskinan terus ada lagi. Gitu. Nah, kamu pada akhirnya kerja sama aku, kerja sama orang lain apa semua. Nah, hubungan yang di sini kan hubungan kapitalis dengan masyarakat adat kan. Kapitalis ini dalam bentuk seperti tadi. Kamu jual ke toko A. Terus aku jual ke toko A. Jadi kita jadi miskin. Kita ngikutin dia. Iya, yang seharusnya kita ini niatnya bersama. Itu juga. Faktornya lain, kenapa aku bisa jual itu karena judi. Oh, ini disinggung juga nih Bang, judi itu di dalam. Iya, yang aku suka itu tidak kebanyakan masyarakat adat itu kalau ditulis oleh banyak penulis itu terlalu eksotis. Yang indah-indah aja, yang baik-baik aja, tidak mau menampakkan bobrok dari masyarakat adat itu. Nah, ide jujur, tuh kan ada judi, terus antar tetangga, bahkan antar keluarga, antar saudara saling nikam artinya bukan nikam secara ini ya. Maksudnya inilah memusuhi secara tidak langsung. Karena gara-gara kapitalis ini masuk ke wilayah adat yang sebelumnya mereka lahannya komunal, itu nggak terjadi lagi gara-gara jual menjual apa semua. Dan kisah dari kebun air itu yang dimaksudkan, kakao ini yang seharusnya milik dia jual. Oke. Iming-iming kalau aku tanam kakao, tanam cengkeh akan sejahtera, ternyata enggak. Itu. Tapi ini maksudnya ada pengaruh dari luar juga nggak Bang? Maksudnya selain ketimpangan yang mereka lihat dari masyarakat pesisir gitu, saya ada intervensi dari luar juga nggak gitu? Iya, itu tadi kayak ada orang datang, biasanya itu nawarin utang, kredit, koperasi. Habis numpuk-numpuk kamu jual pada akhirnya. Gitu. Ada beberapa faktor juga berarti Bang. Tapi menarik berarti ya. Aku sih juga penasaran sebenarnya, pengen baca ini. Ada satu lagi kan bukunya dia itu yang tentang sawit ya? Sawit, itu di Kalimantan. Ada hidup bersama raksasa itu. Itu kayak menarik tuh Bang kalau buat dibaca. Hidup bersama raksasa, hidup bersama laut. Nah, itu. Masuk itu promosinya kan, masuk ya. Nah, buku ini di ulasannya saya itu
harus dibaca oleh teman-teman saya yang ada di Sulawesi Tengah karena ini penting untuk mengetahui bagaimana kapitalis bekerja. Nih ada pengaflingan, Oh iya, kapling-kapling ya. kapling-kapling, eh, yang dulunya ada kerja kerja dan tolong menolong itu berangsur nggak ada. Terus ada juga sistem pajak dari negara itu juga membentuk pada akhirnya mengkafling-kafling karena negara kan tidak tahu itu sistem komunal. Iya. Ya negara taunya itu harus ada Harus pajaknya. ada pajaknya. Nah, siapa yang bayar pajak komunal itu? Itu jadi pembicaraan juga di sini. Hmm. Apalagi ya? Ini hubungan-hubungan canggung. Ini antara saudara ini. Hmm. Gitu. Itu sih. Ya, Buku tapi, ini emang buku-buku apa namanya? Ini masuknya apa bang? Antropolog. antropologi, Iya, antropologi ini. etnografi lah, etnografi. Oh, etnografi. Jadi Emang beberapa orang harus membaca sih bang. Jadi apa ya? membaca iya kan Ya maksudnya membaca yang antropolog ini. antropologi Maksudnya ya. mungkin orang-orang kan kesannya kalau baca buku tuh harus yang ada manfaatnya gitu ya. Gimana? Maksudnya kalau baca buku tuh beberapa orang tuh ngelihatnya kalau ngebaca buku tuh yang emang bisa di ini apa diimplementasikan langsung gitu. Oh ya. Kalau kayak gini kan sebenarnya dia memang nggak mengimplementasikan langsung, cuma pelan-pelan tuh ngerubah sudut pandang kita gitu. Betul. Nah iya, nah ini maksudnya buku-buku antropologi ini menurutku mungkin dampaknya nggak secara langsung, tapi pelan-pelan dia tuh ngubah sudut pandang kita sih terhadap masyarakat di luar. Ternyata Betul. ada masyarakat yang seperti ini gitu sih Betul. bang. Daniel itu kan bisa aja dia kayak mengintervensi tempat yang diteliti kan, maksudnya dikasih tahu "Oh, ini buruk apa ini tidak boleh apa semua. Tapi dia sebagai etnograf itu Ngambil jarak dia bang ya. dia bukan mau nyarak, membiarkan penelitiannya ini mengalir aja sesuai dengan subjek-subjeknya ini. Dia tidak mau, dia nikmati aja dia proses yang ada gitu. Dia nggak tidak, dia bisa aja mengintervensi ini salah apa semua tidak boleh. Dia biarkan. Ini namanya etnografi pasti begitu ya, antropologis kan. Ada juga sih salah satu buku yang menarik juga terkait masyarakat itu tuh. Tempat terbaik di dunia ya. Karya apa tuh? Yang Jakarta itu. Iya, maksudnya Belanda dari Belanda. aku lupa penulisnya siapa. Pokoknya itu juga baru terbit ulang itu. Oh, itu baru terbit. Cetak ulang. Aku lupa namanya siapa. Ya pokoknya itu juga menarik lah itu tuh, Bang. Kamu udah baca itu? Aku udah baca itu. Aku ada tuh tapi aku belum baca. Maksudnya walaupun aku tinggal di Jakarta gitu. Nah, itu salah satu cerita dari sisi lain Jakarta juga ternyata, Bang. Betul, dia ceritakan realitas ini ya. Rona Van Fors. Nah, iya. Rona. Itu padahal lumayan deket itu, Bang, yang jadi jadi tempat penelitiannya itu tuh dari tempat aku dulu tinggal. Kamu sudah baca tapi? Udah baca aku. Emang sekompleks itu masyarakat di pinggiran Jakarta itu. Nah, kan orang bilang kalau penelitian antropologi kan harus di masyarakat adat kan, desa kan, kampung. Iya. Itu di Jakarta itu masih bisa. Iya. Ya itulah Bang. Maksudnya bahkan di di Jakarta pun kita masih ngelihat sudut pandang lain dari masyarakatnya gitu. Betul. Nah, itu sih. Wah, menarik, nanti aku baca. Ada di sama aku tapi dia cover lama. Oh, itu sama sih aku juga cover lama tuh. Punya Nyimas. Oke. Lanjut apa? Lanjut nih Bang ya. Ya, buku terakhir kamu ya. Oke. Sebenarnya nih aku juga lagi baca sih. Belum selesai tapi? Belum selesai. Jadi ini nih buku Buddha karya Osamu Tezuka. Nah, ini kalau ini fiksi, cuma dia dari sudut dari cerita-ceritanya Siddhartha itu. Maksudnya ya riwayatnya Buddha sih ini, Bang. Nah, Osamu Tezuka sendiri kalau Bang Sapar tahu nih, dia yang nulis Astro Boy juga nih, Bang. Pernah dengar nggak Bang Sapar Astro Boy? Wah, aku enggak. Yang robot itu tuh. Enggak tahu. Nah, ini salah satu karyanya nih, Buddha ini Osamu Tezuka ini nih. Nah, kenapa aku bilang berkesan? Aku baru baca ini sih jilid 1 dan 2. Habis itu ini yang jilid ketiga ini. Sebenarnya ada 9 jilid. Cuma yang jilid ketiga ini kenapa aku bilang menarik?
Karena ini mulai perjalanannya si Siddhartha ini untuk menjadi seorang pertapa. Dia ngikutin salah satu pertapa juga gitu. Terus ngelihat gimana sih caranya dia bisa jadi apa ya? Dia tuh dia bisa ini. Dia kan sebenarnya raja nih, Bang. Nah, terus dia memilih untuk jadi pertapa. Si Buddha nih. Nah, iya, dia itu apa namanya? Diramalkan itu bakal jadi raja dunia. Maksudnya dia akan memberi pengaruh gitu ke masyarakatnya, ke masyarakat kerajaannya dia. Oh, ini komik ya? Iya. Mulanya dari gini ya? Nah, iya, kalau komik baca gitu, Bang. Nah, itu tuh menarik lah itu. Aku baru baca yang 3. Kayaknya bakal aku terusin baca sih ini. Wah, keren nih. Itu selain apa namanya? Selain ceritanya diambil dari Kisah nyata. dari kisahnya si Buddha, itu ceritanya lucu-lucu sih emang. Beberapa digambarkan sama Osamu itu lumayan kayak humor lah. Jadi kita kesannya nggak apa ya, nggak boring gitu kalau ngebaca komik ini gitu. Karena ada visualnya. Ada visualnya, terus ada tokoh-tokoh yang lucu lah dimasukkan ke dalam sini. Tapi itu Buddha itu memang apa, tokoh real ya? Tokoh real itu. Nggak fiksi gitu enggak ya? Mungkin beberapa kejadian di sini mungkin Fiksi. ada yang ngambil fiksi juga. Tapi si Buddha memang betul. Ada gitu kayak Nabi Muhammad lah gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu tuh, Bang. Menarik ini. Itu baru KPG ya? KPG. Ini baru rilis ulang ini, Bang. Oh gitu. Iya. Udah 9 bertahap kan kemarin tuh rilisnya tuh 1, 2, 3. Aku nunggu sampai selesai dulu baru aku mulai baca gitu. Biar rasanya nggak terlalu nanggung gitu. Menarik itu tuh, Bang. Mbak Christine ya penyuntingnya. Buku-buku begini laris ini daripada buku sastra. Tapi emang kalau ini maksudnya si Osamu Tezuka sendiri emang udah terkenal sih, Bang. Maksudnya dia secara ini memang dewanya manga lah di sana itu. Iya. Ya ini menarik nih. Nah, itu aja sih paling aku. Nah, buku terakhirnya Bang Sapar apa? Oke. Pemberontakan Petani Banten 1888. Ini lebih berat lagi nih. Terlalu berat ini. Aduh, tapi selesai tuh, Bang ya? Selesai. Berapa tebalnya berapa tuh? 400. 400 sudah gitu apa ukuran kertasnya sendiri aja udah setebal itu gitu. Tapi normal bacaannya gitu 360, 400 ini catatan apanya ini daftar pustakanya, appendixnya apa semua. Buku ini buku penting yang menurutku harus dibaca, yang mana kita ini si Sartono Kartodirjo, dia tokoh sejarawan Indonesia yang sebelumnya kan kita menulis sejarah kita itu kan Eropa sentris, Belanda sentris kan. Sementara Sartono Kartodirjo itu membuka ilmu baru, pemahaman baru dengan istilah Indonesia sentris. Ini bapaknya sejarah ini, sejarah Indonesia nih. Tapi emang beberapa orang di Twitter juga ini sih sempat mention tentang Sartono Kartodirjo ini. Dan ini penulis sejarawan yang jago nulis. Kan ada sejarawan nggak bisa nulis. Siapa? Banyak. Kayaknya sejarawan nulis juga nggak sih, Bang? Ada nulis lebih jelek. Ini Sartono Kartodirjo. Ini tapi bagus nih, Bang. Bagus. Cara dia menyampaikan. Dan esainya juga itu kayak di yang Kompas itu, lupa judulnya. Yang nasionalis itu ya. Nasionalisme apa gitu. Itu bagus juga. Aku belum baca tapi. Itu bagus juga itu beberapa esainya. Ini pemberontakan petani Banten tentang apa nih, Bang? Maksudnya kenapa bisa ini sebenarnya pada tahun 1888 itu? Ini sebenarnya jadi pemberontakan petani Banten ini sebenarnya jadi ini di tahun 1888 ini adalah akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi ada percikan-percikan pemberontakan kecil dari petani, dari syekh dulu, kiai pada saat itu. Apa ya, tuh bagus ya kalau di Banten tuh namanya. Itu bagus ya. Jadi ada syekh. Jadi tidak murni, bukan mengkerdilkan petani ya, tapi di pemberontakan ini itu ada banyak unsur dan
tetap ada dipimpin oleh satu tokoh penting. Jadi ada satu tokoh penting, tokoh yang dikagumi oleh masyarakat petani di situ yang memberontak. Jadi mereka tergugat ikut atas anjuran dari Si tokoh. tokoh itu. Jadi tidak Tidak murni, maksudnya petani sendiri, tidak rimpang lah istilah zaman sekarang. Di sana ada pemberontak, di sana pemberontak tanpa ada pimpinan. Dulu itu ada, tetap ada. Dan mayoritasnya kan zaman itu ya petani kan, iya. di masyarakat Banten. Tapi dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Ya intelektual zaman itu kan agama kan, agamawan kan. Iya. Ustadz kiai-kiai kampung. Kesultanan Banten itu. Kesultanan Banten. Yang mana dulu itu mereka ini orang-orang agamawan ini punya lintas relasi dengan dengan Mekah. Oh iya. Jadi mereka itu tiap tahun, jadi ada setiap tahun itu pasti ada, enggak pasti, ada orang yang pergi ke Mekah dan ada yang pulang. Jadi untuk berkomunikasi dengan dunia luar itu melalui tokoh-tokoh yang hilir mudik ke Mekah ini. Mungkin kurang lebih kayak Kesultanan Aceh juga ya, yang dia tuh punya relasi dengan punya Turki. relasi juga dengan Turki. Turki Utsmani seperti itu. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Banten pengen dia tahu suasana di luar sana itu udah lewat tokoh-tokoh ini, bahwa ini akan mereka lagi mau mempersiapkan pemberontakan. Itu ada tukar informasi lah dari situ, dan mereka terhubung antara kiai satu kiai yang lain itu terhubung untuk memberontak itu. Nah sayangnya, dan seperti pemberontakan yang pada umumnya yang sudah atau yang setelah ini kan, itu 1926 itu, di Banten juga. Iya, bukan hanya Banten, di Indonesia juga, maksudnya kayak PKI apa semua itu hanya memberontak, tidak menyiapkan infrastruktur pasca pemberontakan. Misalnya kalau aku sudah, misalnya satu kelompok ini memberontak atau mengambil alih atau merevolusi Jakarta, kita bikin ininya, harusnya udah ada udah ada orang-orang yang siap buat bikin pemerintahan. Iya, siapa pemimpinnya, siapa yang menjaga keamanannya, apa semua. Mereka hanya memberontak, habis itu pergi. Ya mungkin seperti pemberontakan yang sudah-sudah gitu ya. Iya, kayak hanya bunuh kamu, orang Belanda atau orang pribumi yang jadi bupati gitu atau jadi camat, habis itu tinggal. Nah akhirnya orang-orang yang ini dikejar lah sama tentara Belanda. Tentara Belanda dulu namanya Marsose ya, apa sih? Ini yang sekarang tuh kalau ada polisi ada Pol PP ya, yang Pol PP gitulah, ala Pol PP lah. Pamong Praja, Pamong. Nah Pamong itulah yang mengejar ini tokoh-tokoh kiai terus petani yang berontak itu. Iya, karena mereka punya bedil, mudah aja buat nangkap ini. Tapi cara Pak Sartono Kartodrijo ini menjelaskan di bagian pemberontakan itu, kamu membayangkan kalau film-film PKI itu. Oh iya. G30S. Yang namanya, orang bacok-bacokan. Iya. Apa itu filmnya si siapa? Joko Anwar. Iya, enggak, itu film PKI itu loh. Oh iya, maksudnya pemberontakan gitu. Iya, itu Arifin Cenur. Iya, masuk ke kamar, bunuh, kayak gitu. Jadi dia si pemberontak ini masuk ke rumah petinggi Belanda, pribumi tapi petinggi Belanda, petinggi. Oh iya, model kayak bupati itu, mereka masuk bunuh. Masuk bunuh dan bersorban apa semua warna putih apa semua, karena dipikirnya berjihad. Karena para petinggi, para kiai-kiai itu selalu mengkobar-kobarkan semangat jihad itu. Sayangnya itu hanya memberontak, tidak ada infrastruktur selanjutnya untuk apa. Iya. Ya? Mungkin memang secara ini masyarakat kita memang apa ya Bang, identik dengan istilah amuk tuh Bang. Ya, amok. Kalau kata apa ya, ada juga tuh novelanya tuh yang penulis Stefan Zweig itu, Pustaka dari Jerman itu. Pustaka. Ya kan, amuk. Nah iya itu. Saya amuk itu ya tentang ini siapa? Indonesia. Tentang Indonesia ya, maksudnya masyarakat kita itu ketika terus ditekan itu
pada akhirnya ya melawan, cuma pada melawannya ya sekedar melawan aja gitu Bang. Iya, Untuk kedepannya mungkin belum memikirkan hal-hal yang lebih panjang gitu. iya. Sebenarnya Itu. sebenarnya kritik juga ya, maksudnya kritik dari kan di tahun-tahun selanjutnya, di abad selanjutnya ya, Hmm. 1926 itu kan juga pemberontakan PKI itu kan di Banten salah satunya yang lumayan besar itu Bang, Hmm. terhadap pemerintahan kolonial gitu. Nah itu kan sempat di apa namanya, sempat terjadi cekcok antara Tan Malaka dengan orang-orang yang ada PKI. di PKI itu, apa, golongan Muso dan Alimin ya kalau nggak salah. Kan Tan Malaka sendiri kan juga apa udah jelaskan kalau kita belum terlalu apa ya, Belum siap belum siap lah gitu infrastrukturnya kalau kita mau melakukan pemberontakan hari ini. iya pemberontakan. Ya pada akhirnya kalau itu kan akhirnya berantakan semua itu Bang. Itu. Kurang lebih seperti itu sih memang. Itu juga seperti kita demo-demo zaman sekarang. Iya sih memang eh, polanya mungkin terlihat berulang gitu Bang. Berulang. Dan kita nggak pelajari sejarah itu. Jadi kita ya hari ini demo lagi, habis itu ditangkap, sudah lagi. Kita nggak menyiapkan pasukan. Kalau kita habis demo kita gimana, atau pada saat demo kita gimana, itu nggak ada bekal pendidikan aksi gitu loh. Iya, karena sebenarnya kalau dibilang kenapa nggak ada pendidikan aksi juga kayaknya pengaruh ini juga sih Bang, masyarakat kita maksudnya terhadap politis. Iya sih. Saya sudut pandang masyarakat kita sendiri terhadap Betul. politik itu kayak gimana kan. Kan misalnya dosanya Soeharto lumayan ini ya Banyak. apa? Banyak salah satunya itu tuh yang menurut aku tuh paling panjang gitu. Ininya apa? Efeknya itu ya bikin masyarakat takut terhadap politik sih itu Bang. Betul. Sampai sekarang kan masyarakat tuh kayak kalau ada politis dikit, males lah. Betul. Buat apa ikut-ikutan politis gitu. Betul. Ya, Itu orde baru sih. Banget. tapi maksudnya sampai sekarang kan masih berasa gitu. Iya, efeknya itulah. Efeknya itu ya terhadap masyarakat umum banyak tuh Bang. Masyarakat umum takut, bahkan takut mereview itu gara-gara orde baru itu. Kita mereview dikit ntar dibilang nggak menghargai penulis. Aduh, bahaya. Ya itu guys, teman-teman. Kayaknya itu aja dulu Bang ya. Ya. Udah banyak banget set dah. Udah berapa? 1 jam. Cukup lah satu. Ada nggak ya nonton sampai selesai ya? Ya ada lah paling Bang Aang lah. Ada lah Bang, ada. Terima kasih teman-teman. Nanti kami akan membuat Ketemu lagi ya. Iya, akan ketemu Maret lagi lah. Ya 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi. Soalnya Maret aku nggak banyak baca nih Bang, pas bulan puasa nih. Atau ada buku penting yang kita mau yang kita baca bersama, kita ulas bisa aja. Terserah, saya suka hatinya Gilang Bina. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ini kali Bang, apa? Kalau ada yang novel yang mau di-review tuh. Iya, kalau macam ada novel mau direview, Kirim aja. kirim aja kami berdua tapi ya. Iya. Ya satu nanti kami ulas. Tapi ya sekedarnya lah sekedarnya kita ala masyarakat umum lah. Iya lah. Apa sih yang kamu harapkan dari masyarakat umum? Iya, nggak inilah maksudnya nggak deep Jan RS atau Martin Suryajaya lah. Atau netizen Twitter gitu. Kalau Twitter kan wah, mereka pinter banget ya. Terus itu kayak mau mengubah dunia itu kalau di Twitter itu. Oke, terima kasih teman-teman. Ada kata-kata terakhir? Cukup itu aja Cukup ya. Terima kasih. Sampai jumpa.